Nama saya Anissa Bila Galuh Purbasari, bisa dipanggil Galuh, juga merupakan mahasiswa semester 7 jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Hai, perkenalkan, nama saya Lucia Esti Hito, biasa dipanggil Hito. Saya merupakan mahasiswi semester 7 jurusan Teknik Industri Universitas Gadjah Mada. Kami berdua adalah teman sekolah sejak SMA, dan kini juga kuliah di universitas yang sama. Kami berdua berdomisili di Yogyakarta, sehingga ketika mendapat kesempatan untuk membuat video collaboration brilian, kami memutuskan untuk menjadi satu grup. Halo? Udah berapa bulan ya? Yaudah, ntar aku transfer ya lewat M-Banking. Oke, makasih. Kamu ngapain sih lu? Kayaknya ribet ya? Ini loh, aku mau bayar gaji pegawai pakai M-Banking. Nggak ribet malah, mudah sama praktis banget. Nah, di era industri 4.0 akan terus menghadirkan banyak perubahan yang tidak bisa dibendung karena semua hal menjadi terautomasi. Dari hal itu, seluruh pihak dari pemerintah, perusahaan, sampai bank pun bahu-membahu menyediakan layanan dengan tetap mengadaptasi mengikuti revolusi industri saat ini, yaitu 4.0. Nih, jadi ada penjelasan soal revolusi industri 4.0 nih. Jadi, secara singkat, konsep revolusi industri 4.0 diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab, ekonom asal Jerman yang menulis dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution. Nah, sebenarnya secara pola dari revolusi industri itu selalu sama, mulai dari efisiensi proses, pengurangan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, sampai peningkatan kualitas. Tapi di revolusi industri 4.0 ini menggarisbawahi kepada perubahan kerja manusia. Dunia industri 4.0 mulai menyentuh dunia virtual berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data, semua sudah ada di mana-mana, sehingga tantangan yang muncul ada pada sumber daya manusia. Nah, karena tadi Galuh membahas tentang kemudahan teknologi untuk anak muda di zaman sekarang, saya jadi kepikiran satu topik mengenai inklusivitas keuangan. Tahun 2019, saya pernah tergabung dalam proyek kolaborasi antara Asian Development Bank dengan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Dalam proyek itu, saya melakukan riset mengenai inklusivitas keuangan di anak muda. Tujuannya adalah untuk mencari tahu sejauh mana sih anak muda di Indonesia itu melek terhadap teknologi, terutama layanan keuangan digital. Inklusivitas keuangan sendiri merupakan kondisi di mana masyarakat dapat memanfaatkan produk layanan keuangan formal seperti transfer, payment, saving, asuransi, maupun pinjaman. Menurut informasi dari laman Bank Indonesia, inklusivitas keuangan memiliki dampak yang banyak untuk masyarakat, regulator, pemerintah, maupun perbankan. Antara lain, menjaga stabilitas ekonomi, kedua, mencapai efisiensi ekonomi, dan yang ketiga, menciptakan pasar baru bagi perbankan. Dalam hal ini, perbankan memiliki peran sangat penting seperti yang sudah diaplikasikan oleh Galuh tadi. Bank Rakyat Indonesia sendiri selalu melakukan inovasi berkelanjutan dengan menggabungkan antara teknologi yang sudah ada dengan layanan keuangan yang dimiliki. Contohnya, ada Brimola, ada BRI Mobile Banking atau Brimo, ada BRI Internet Banking, BRI Smart Billing, dan lain-lain. Nah, bener banget, produk-produk di BRI ini cocok banget buat generasi Z seperti kita. Contohnya nih, aku harus transfer gaji pegawai, harus bayar listrik, bayar PDAM, sambil beli LPG gas bisa dari HP. Oh ya Hit, sebenarnya di revolusi industri 4.0 ini bukan hanya teknologi yang harus dituntut menjadi berkembang, tapi pola pikir anak muda, terutama generasi Z seperti kita yang harus berkembang. Memang, menurut data statistik, penggunaan internet di Indonesia meningkat sekitar 17%. Tapi ada indikator lain loh yang menunjukkan kesiapan generasi Z dalam menghadapi revolusi industri 4.0, yaitu pemikiran yang inovatif dan solutif. Ya, jadi secara kesiapan sebenarnya Gen Z ini dapat dikatakan siap. Namun tentu saja masih ada tantangannya, mengingat kategori termuda di Gen Z ini masih berusia sekitar 10 tahun sekarang. Jadi masih butuh bimbingan orang tua dalam pemanfaatan teknologi agar hasil yang didapatkan dapat optimal. Nah, sebagai penutup, kita sebagai generasi muda harus melek teknologi supaya kita bisa berkontribusi bagi negeri. Salam brilian!